warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Saya Vicky Fernandes. saya Kaneh Aurelia Firsil, saya Fitriananda Wahyudi, Saya Dikwita Haifa Kurniawan. saya Risma Rindah Kartika Saya Muhammad Fauzan. akan mempresentasikan protista mirip jamur. Pengertian protista. Protista mirip jamur atau jamur protista merupakan organisme protista yang memiliki ciri-ciri seperti jamur. Antara lain bersifat eukariotik, tidak memiliki klorofil, dapat menghasilkan spora dan heterotrof. Terdapat 3 filum protista mirip jamur, yaitu yang pertama jamur lendir plasmodial, yang kedua jamur lendir seluler, dan yang ketiga jamur air. Jamur lendir plasmodial. Jamur lendir plasmodial disebut juga jamur lendir tidak bersekat. Jamur lendir ini bersifat heterotrof fagosit dan memiliki tahapan makan berbentuk massa ameboid. Massa ameboid tersebut dinamakan plasmodium. Pada fase plasmodium, jamur lendir ini memperoleh makanannya dengan cara menjulurkan pseudopodianya ke arah makanan. Kemudian makanan tersebut ditelan. Makanan berupa sisa-sisa daun atau kayu yang membusuk, bakteri atau jamur uniseluler yang terdapat di tanah, lembab, dan hutan basah. Jamur lendir plasmodial berproduksi secara seksual dengan membentuk seorangium dan berproduksi secara seksual dengan singami antara sesama sel ameboid atau antara sesama sel berflagela. Siklus hidup jamur lendir plasmodial adalah 1. Plasmodium tumbuh dewasa dan membentuk jaringan agar mendapat makanan dan oksigen lebih banyak. 2. Pada saat kondisi lingkungan kurang menguntungkan, misalnya saat kekeringan, plasmodium dewasa membentuk sporangium bertangkai. Plasmodium dewasa memiliki kromosom diploid. Di dalam sporangium terjadi pembelahan secara meiosis dan menghasilkan spora haploid. Jika kondisi lingkungan membaik, spora akan berkecambah membentuk sel aktif yang haploid. Sel-sel aktif tersebut memiliki bentuk yang berbeda dan dapat berubah menjadi sel ameboid atau sel berflagea. Terjadi singami antara sel-sel yang memiliki bentuk yang sama. Singami menghasilkan zigot yang berkromosom diploid. Nukleus atau inti zigot yang diploid membelah secara mitosis tanpa disertai pembelahan sitoplasma membentuk plasmodium pemakan yang diploid. Jamur lendir seluler. Jamur lendir seluler disebut juga Acrasiomycota atau jamur lendir bersekat. Jamur lendir ini memiliki tahapan makan berupa sel-sel yang hidup soliter. Tapi setelah memakannya habis, sel-sel tersebut membentuk koloni dalam suatu unit. Dalam satu koloni terdapat sekitar 125.000 sel. Koloni tersebut dapat pindah tempat untuk sementara waktu. Pada fase makan, sel ameboid soliter bergerak dengan pseudopodia dan memakan bakteri. Jamur lendir ini berproduksi secara seksual dengan membentuk tubuh buah dan berproduksi secara seksual dengan singami sel ameboid. Tubuh buah berisi spora dan memiliki tabung penyokong. Pada acetostelium mengandung selulosa. Terdapat sekitar 65 spesies jamur lendir seluler, antara lain Dictyostelium, Discoideum, Polyspondylum, Pneumonia, dan Acistotelium. Jamur lendir seluler memiliki siklus hidup sebagai berikut. Yang pertama, pada saat persediaan makanan tidak ada, sel-sel ameboid berkromosom haploid membentuk agregat. Yang kedua, agregat berbentuk seperti peluru dan dapat berpindah tempat. Yang ketiga, agregat menetap di suatu tempat untuk membentuk tubuh buah. Yang keempat, beberapa sel mengering membentuk batang penyokong atau stalk. Kemudian sel-sel lain bergerak merayap ke sel-sel yang mengering. Yang kelima, spora bersifat resisten atau tahan terhadap kondisi lingkungan buruk. Yang keenam, jika spora jatuh di tempat yang menguntungkan, spora akan tumbuh menjadi sel ameboid yang haploid.
Yang ketujuh, sel ameboid berada dalam tahap makan, hidup soliter dan bergerak dengan pseudopodia. Yang kedelapan, jika makanan sudah tidak tersedia, sel-sel ameboid mengeluarkan senyawa-senyawa kimiawi yang dapat merangsang sel ameboid lain untuk bergerak ke arah pusat agregat untuk membentuk suatu unit. Yang kesembilan, sel ameboid dapat melakukan singami sehingga terbentuk zigot yang diploid pada saat kondisi tertentu. Yang ke-10, zigot yang diploid akan memakan sel ameboid lain dan tumbuh menjadi sel raksasa yang dilindungi dinding sel yang resisten. Yang ke-11, jika dinding sel pecah, sel ameboid yang baru yang haploid akan keluar dan menjadi sel pemakan. C. Jamur air atau Oomycota. Oomycota disebut juga dengan fungsi telur atau jamur air water mold. Merupakan jamur uniselular atau multiselular yang memiliki dinding sel dari selulosa. Oomycota disebut juga dengan jamur karat putih atau berbulu halus. Oomycota multiselular berbentuk hifa halus, bercabang, tidak bersekat, dan memiliki banyak inti. Oomycota bereproduksi secara aseksual dengan pembentukan zoospora flagella 2 dan secara aseksual dengan pembuahan sel telur inti dengan sperma dan menghasilkan zigot resistan atau oospora. Oomycota hidup secara heterotrof dengan menguraikan organisme hidup yang sudah mati. Beberapa jenis ada yang hidup sebagai parasit. Sebagian Oomycota adalah pengurai organisme dari air tawar yang sudah mati, misal ikan dan ganggang. Sedangkan yang hidup sebagai parasit tumbuh di tubuh ikan, misal di insang, sisi, atau jaringan yang terluka. Beberapa jenis lain hidup di tanah basah atau parasit pada tumbuhan. Terdapat 500 spesies Oomycota. Contohnya, Saprolegni sp merupakan parasit ikan dan serangga, Phytophthora sp menyerang tanaman dan budidaya, Plasmopora phytocola atau parasit pada anggur, dan Phytum sp yang menyebabkan penyakit rebah semai pada tanaman. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.